Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 yang mana beranggotakan Fatira Amanda, Mutia Rofifah, Sherly Alfarisa, dan saya sendiri Yuliska Nur Asrida. Baiklah teman-teman, pada kelompok lain yaitu kelompok 5, 4, 3, dan 2 sudah menjelaskan tentang penelitian data kualitatif. Nah, pada kali ini kelompok 1 akan menjelaskan tentang ide utama yang ada di dalam bab ini. Baiklah, di sini ada 6 step atau 6 langkah dalam proses menganalisis dan menafsirkan data kualitatif. Langkah yang pertama yaitu mempersiapkan dan mengatur atau mengorganisasikan data untuk analisis. Dalam penelitian kualitatif, pengelolaan data awal terdiri dari pengorganisasian data, transkripsi wawancara, dan pengetikan catatan lapangan. Di dalam step pertama ini, peneliti juga harus memutuskan dia akan menganalisis data menggunakan manual atau menggunakan tangan atau menggunakan komputer. Langkah yang kedua yaitu menjelajahi dan mengkode data. Analisis utama data kualitatif terdiri dari pengkodean. Nah, proses pengkodean adalah mereduksi database, teks atau gambar menjadi deskripsi dan tema, baik itu orang, tempat, ataupun peristiwa. Langkah yang ketiga yaitu pengkodean untuk membangun deskripsi dan tema. Nah, dalam langkah berikutnya, kode itu kemudian digunakan untuk mengembangkan deskripsi orang dan tempat. Kode ini juga digunakan untuk mengembangkan tema yang mana menyajikan abstraksi yang lebih luas daripada kode. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Yuliska, yang mana pada penjelasan tadi sudah dijelaskan 3 dan saya akan melanjutkannya dengan nomor 4. Nomor 4 yaitu mewakili dan melaporkan temuan kualitatif. Peneliti kualitatif seringkali menyajikan temuan mereka dalam tampilan visual yang dapat mencakup gambar, diagram, tabel perbandingan, dan tabel demografi. Mereka melaporkan temuan-temuan itu dalam bentuk diskusi naratif dalam berbagai bentuk, seperti kronologi, pertanyaan, atau sebuah komentar yang mengenai tentang perubahan apapun yang dialami oleh peserta tersebut. Yang kelima ada interpretasikan temuannya. Dari pelaporan dan penyajian temuan ini, peneliti kualitatif ini membuat interpretasi terhadap makna penelitiannya. Interpretasi ini terdiri dari memajukan pandangan pribadi, membandingkan teman dengan literatur, dan menyarankan keterbatasan serta penelitian ini di masa depan. Yang keenam ada validasi akurasi temuan. Untuk memeriksa keakuratan penelitian mereka, peneliti kualitatif ini sering menggunakan prosedur validasi. Nah, validasi itu seperti triangulasi, pengecekan anggota, dan audit. Tujuan validasi ini adalah untuk partisipan, peninjauan eksternal, atau sumber data itu sendiri memberikan bukti yang akurat atas informasi dalam laporan kualitatif ini. Berikutnya informasi berguna bagi produsen penelitian. Yang pertama, saat Anda menganalisis dan menafsirkan data, ingatlah bahwa gambaran yang Anda kumpulkan bersifat induktif, yaitu
Anda akan mengatur dan melaporkan temuan yang dimulai dari detail hingga gambaran umum. Yang kedua, sadarilah lama waktu yang dibutuhkan untuk menyalin. Jika Anda berencana untuk menulis sendiri wawancara atau catatan laporan lapangan Anda. Yang ketiga, pertimbangkan untuk menggunakan perangkat lunak jika menganalisis database besar terdiri dari 500 halaman teks. Analisis komputer terhadap data Anda memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang keempat, jika Anda memutuskan untuk menggunakan perangkat lunak, pertimbangkan fitur sebelum Anda membeli suatu program. Yang kelima, sadarilah bahwa program komputer tidak menganalisis data untuk Anda. Anda perlu secara aktif memaknai data dan memberi kode segmen teks. Yang keenam, luangkan waktu untuk membaca ulang data Anda untuk mendapatkan gambaran umum sebelum melakukan analisis detail. Yang ketujuh, saat Anda mengkodekan materi secara berlebihan, ingatlah bahwa laporan akhir biasanya hanya mencakup 5 hingga 7 tema. 8. Menggunakan produser tentang cara mengkelompokkan teks, menetapkan tabel, mengidentifikasi tema, dan menulis ide-ide berguna pada transkrip. 9. Jika Anda membuat kode untuk deskripsi, carilah detail yang jelas akan membawa pembaca ke dalam latar dan peristiwa dalam narasi Anda. Hai guys, jadi di kesempatan kali ini aku ingin menjelaskan informasi yang berguna bagi kita para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian. Yang pertama, penelitian akan menyajikan secara induktif, informatif dari tema yang lebih ramping ke tema yang lebih lebar. Melalui penelitian ini akan membangun dari database yang spesifik menjadi umum. Contohnya kayak yang dari biasa tuh kayak menjadi luas gitu. Nah, yang kedua ada semua langkah dalam proses analisis data yang diuraikan dalam bab ini. Sebagian besar aspek ini akan disertakan dalam kualitatif. Yang ketiga ada sewaktu kita mencari temuan-temuan dalam suatu penelitian. Pertama-tama kita harus periksa riset itu untuk menentukan dan kemudian cari tema-tema dalam penelitian tersebut. Cari judul sebagai petunjuk untuk uraian dan tema kita. Yang keempat ada melihat kompleksitas dan memahami tema. Identifikasi berbagai perspektif yang disebutkan oleh individu yang berbeda atau yang dikutip dari sumber yang berbeda. Selanjutnya, slide selanjutnya, karena ada penelitian kualitatif, melaporkan temuan dalam bentuk narasi, meneliti penelitian kualitatif untuk pembahasan dan menyadari bahwa diskusi dapat berbentuk banyak bentuk. Yang keenam, data menampilkan pembahasan itu hendaknya mudah dipahami dan jelas berkaitan dengan uraian atau tema skripsi kita. Yang ketujuh, sadari bahwa diskusi, kesimpulan, interpretasi, atau implikasi yang umumnya mencakup pandangan pribadi yang kita teliti. Inklusi ini mengakui bahwa semua penelitian bias. Yang ke-8 ada periksa apakah penulis menggunakan validasi strategi sehingga kita dapat yakin dalam skripsi kita. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.